Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'lilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi halaman 16 lah. Maka Jarsidin, dengan sebagaimana yang telah tersebut di dalam kitab ini yang sudah kita pelajari, walaupun sangat ringkas, memadai, cukuplah dibuat, dipelajari untuk mendapatkan, untuk menghasilkan tuntutan agama, yaitu kewajiban kita paham tentang ilmu tauhid. Cukup Jarsidin sudah tuh sekurang-kurangnya. Tapi di samping itu kita harus meyakini juga lah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di sini Sidin tulis sudah, cuma belum kita bacakan ulun. Yakin kita dengan 25 nabi rasul. Yakin dengan seluruh rasul. Rasul yang 25 itu sebenarnya wajib hafal tuh. Tapi kada usah baurutan gen. Bila orang menyambat, kawa kita membedakan Julkipli aja, nabi kah, rasul kah? Hadang lo kau berpikir aja, berhari-hari berpikirnya. Nah, berarti kada hafal. Anu pang Adam Malik, nabi rasul aja, atau nabi itu aja. Nah, berarti kada hafal tuh. Berdosa kita. Mbah nintu pulang wajib kita hafal 10 malaikat. 10 malaikat kita koni orang Usman tuh malaikat apa aja untuk memberi rezeki ya. Nah, kada hafal dah. Maka wajib kita hafal. Kenapa ulun kadang membacakan tuh ada aja tulisannya, bisa aja pin baca seorang. Cuma kita disuruh wajib meyakini kepada seluruh malaikat bahwa malaikat itu benar adanya, nabi rasul benar adanya, seluruh kitab suci yang 4 yang diturunkan kepada nabi rasul itu benar adanya. Nah, itu aja kita. Kitab anu jah apa nih? Kitab Wida naranya misalnya, Widang Jahi. Itu kitab kepada nabi siapa turun ya? Itu kepada Nabi Musa aja. Nah, ada hafal tuh. Ada kitab Widang Jahi. Yang ada kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Nah, ada mesti harus hafal baurutan, cuma bila batamu pinando ya itu sekurang-kurangnya. Imbah itu pulang kita wajib meyakini bahwa paling afdal nabi, dan bukan hanya paling afdal nabi, paling afdal seluruh makhluk ini, yang paling afdal adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib yakin tuh. Apabila kita berkeyakinan bahwa ada seseorang yang lebih afdal, nih seseorang makhluk nih lebih afdal dari nabi, kita yakini itu murtad. Nah, murtad nih kada boleh kita berkeyakinan selain dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada pian, ada aja lain pada nabi yang lebih mulia, Imam 12. Nah, itu bukan Syiah, hati-hati pian. Imbah nintu pulang keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib hukumnya kita itu mencintai para sahabat, dan wajib kita mencintai para keluarga Nabi. Nah, kalaunya bubuhan Syiah kisahnya mencintai keluarga Nabi, dicaci makinya para sahabat Nabi, nah itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pulang golongan yang sebutingnya golongan Wahabi, hati-hati juga ini. Nah, ini lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ininya mencintai sahabat, tapi katuju mencintai keluarga Nabi. Sebab ini memadahkan bila mencintai keluarga Nabi dianggapnya mengkultuskan. Padahal kada. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh keluarga Nabi, turunan Nabi kita cintai. Dan para sahabat Nabi pun kita cintai. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kada bepilih di kita. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah.
atau hati-hati juga kita. Nah, lalu di sini Imam Ibnu Athaillah Taqsidin pulang. Habib Utsman Batawi, ujar Habib Utsman Batawi, banyak lagi sebenarnya ilmu kalam, ilmu usul, ilmu tauhid di dalam kitab yang kandal-kandal, tetapi jasidin itu dihukumi fardu kifayah adanya. Kada usah kita terlalu memperdalam, memperluas, kada usah, cukup yang ada dalam kitab ini sudah cukup jasidin untuk bubuhan kita cukup sudah, kada usah terlalu memberat-berati. Nah, karena jasidin bila kita lain ahlinya, dasarnya kada kuat, tapi kita belajar mengaji yang dalam-dalam, apalagi kitabnya fotokopian pian, ujung-ujungnya kena bisa sesat, fayasiru bihi kafiran au mubtadi'an. Inya kena jadi ujung-ujungnya murtad tapi inya kada merasa, atau jadi ahlul bid'ah tapi inya kada merasa. Wa huwa bihi farihun masrurun, inya gembira, dikiranya sudah harat sudah, yang mengaku Tuhan dikiranya harat sudah. Nah, padahal li galabati humqihi wa qillati aqlihi, padahal orangnya bungol, akalnya pendek. Nah, jadi jasidin kita cukup sesuai arahan guru kita, guru sekumpul. Arahan guru kita, guru sekumpul itu pian ringkas saja, ringkas, mudah dipaham pulang. Jasidin tugas kita di dunia ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Hafal sudah pian tuh? Dua tugas kita memang dalam tafsir Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna itu satu, beribadah kepada Allah, beramal aja kita. Tapi amal itu kada sah mun kada ada ilmu. Nah, maka dalam usul fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Bila kada sempurna gawian amal kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun jadi wajib. Seluruh amal mun kada ada ilmu kada bujur, maka ilmu untuk menyempurnakan amal hukumnya wajib apabila amalnya itu wajib. Nah, maka tugas kita jasidin dua, menuntut ilmu dan beramal. Dua itu tugas kita. Menunggu-nunggu malakal maut belum datang menjemput. Nah, itu tugas kita. Kada usah berpikir hendak mau olah bom, kada usah untuk olah jas itu ini bom, kada usah pian. Nah, berpikir-pikir mau olah bom itu sebenarnya ajaran sesat, ujar guru sekumpul. Ajaran sesat lain ahlu sunnah wal jamaah. Itu orang hendak merusak negara kita Indonesia atas nama agama Islam. Jadi kita jangan lupa terpengaruh semangat yang salah, apalagi bukan kaum muda ini. Nah, kada tapi paham juga ilmu agama, imbah dibisik-bisikinya lalu bersemangat benar, ujung-ujungnya dibawainya maulah bom kan. Nah, hati-hati. Jadi tugas kita menuntut ilmu, beramal. Ilmu apa yang dituntut? Tiga, jago sekumpul: tauhid, fikih, tasawuf. Karena ketiga macam ilmu itulah yang mendukung tentang amal kita, yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, tentang orang yang maulah bom ini penting pang jelaskan, karena ujar Pak Wiranto jelaskan Menko Polkam, dijelaskan supaya kita mengerti. Orang yang maulah bom, Nabi haji memadahi, al-qatil wal maqtul finnar. Nabi memadahi, orang dibakalahi, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka keduanya. Ada ini kada ada orang hendak membunuh inya yang membom orang, maka yang mati banyak. Artinya kan kada bakalahi nih, berarti berapa kali neraka yang masukinya tuh. Nah, hati-hati kita dengan ajaran kayak ini. Bila ada ajaran kayak ini aja, itu kafir tuh, ada orang Islam dikafirakannya, maka halal darahnya aja. Nah, jadi jauhi orang nih, ini virus. Bila ada orang beranggapan kayak ini, itu maksiat harus tuh kafir tuh, halal darahnya, dijauhi orang kayak ini. Ini tuh naranya reinkarnasi, cakap ibarat reinkarnasi itu reinkarnasi, penjelmaan iblis kepala hirang. Kenapa disebut penjelmaan iblis? Orang ini walaupun 3, 2, 4 dahinya detik, walaupun jangkutnya panjang sampai ke tanah,
ini penjelmaan iblis. Hati-hati pian, walaupun sorbannya ganar, walaupun untungnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Karena tujuan hidupnya sama dengan iblis. Jadinya halal darahnya, bum aja, bunuh aja, orang kafir juga sama dengan iblis. Lain perhatian Rasulullah. Iblis itu kenapa minta lawan Allah, minta panjangkan umur seumur dunia? Tujuannya satu, kayak apa supaya umatnya Rasulullah ini masuk neraka. Itu aja tujuan iblis. Nah, si yang membom yang jenggotnya panjang sampai ke tanah ini, pikirannya kayak apa orang supaya masuk neraka juga. Buktinya nih jijinya kafir nih, dibomnya mati, adalah mati masuk neraka anggapannya. Sama kada tujuannya dengan iblis. Nah, padahal mun'inya harusnya perhatian Rasulullah, seandainya melihat orang bermaksiat, didoakan, dipikirkan kayak apa inya ampih bermaksiat, kayak apa caranya supaya inya nintu mati beriman, husnul khatimah. Kayak itu ahlaknya Rasulullah. Ada gampang-gampang ahlak Rasulullah tuh pian, dipukuli orang, ditawaki orang lawan batu, bertawar diri malaikat gunung bertawar diri. Ya malaikat gunung ini ulah hamputakan kan, buah-buah gunung ini ke orang itu yang sekampungan itu supaya matian beritaan. Ya Nabi jangan, abah mamanya kada maasi, kada beriman kepada Allah, mudah-mudahan anaknya yang beriman kepada Allah. Anaknya kada maasi, siapa tahu cucunya. Ayo pian. Nah, jauh benar orang yang membum itu akhlaknya dengan akhlak Rasulullah. Jauh benar. Perasaan inya bujur. Nah, ini saking bengolnya manusia. Ini qillati humkihi, qillati aqlihi, li ghalabati humkihi. Penting kita tahu tuh. Jadi kita kada usah yang pina membangga-banggakan padahal salah. Nah, hati-hati pian. Jadi ahlu sunnah wal jamaah jar guru sekumpul lain yang ketujuh maulah bom. Nah, kada usah maulah bom pian. Unjuk rasa aja di tangga guru sekumpul, apalagi maulah bom, unjuk keributan darahnya. Unjuk rasa aja tangga tisiden. Bila ada hajat laporkan kepada Allah Ta'ala. Bangun tengah malam jusudin, kada usah yang bau unjuk rasa aja tuh, apalagi maulah bom. Nah, jadi hati-hati kita. Nah, ajaran wah ini pian. Nah, jadi tugas kita dua, menuntut ilmu fardu ain dan ba'amal. Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menuntut ilmu sampai ke mati, itu cita-cita kita. Amal bang, amal menurut para ulama dalam kitab Kifayatul Aqiyah di awal-awalnya itu, nah ada tiga tahapan. Ini tugas kita nih pian. Jadi menuntut ilmu itu kenapa disuruh sampai ke mati? Karena tugas kita ini kada berkatuntungan. Kenapa kita beramal? Sudah tugas bos ya kita. Nah itu sudah tugas kita di dunia ini, mencongkong di dunia ini beramal, itu tugas kita. Nah, amal ini 3 tahapan ini supaya kita tahu lah. Jangan merasa alim, merasa ahli. Ini 3 tahapan nih, tuntung ada sudah. Pertama ada amal syariat. Tuntung amal syariat masuk ke amal thariqat. Nah, tuntung amal thariqat masuk ke amal hakikat. Ketiga-tiganya ini mah hajatakan ilmu. Amal syariat, sekurang-kurang amal syariat yang harus kita pahami ujar para ulama 3 bagian. Nah, amal syariat nih 3 bagian. Pertama, bila orang tuh hendak beramal, maka ada naranya amal syariat, ada amal thariqat, ada amal hakikat. Masuk ke amal syariat, pamulaan yang digawinya itu adalah taubat kepada Allah. Nah, taubat. Maka taubat ini bagian dari amal syariat. Taubat. Taubat kita ini kepada Allah, minta ampun. Karena manusia ini kada dapang yang bujur terus. Pian, kada bergaul keluar rumah, gini di rumah aja bisa tersalah lawan bini, tersalah lawan anak, tersalah lawan kuitan. Nah itu
apalagi bagaul pulang tak salah lawan tetangga, tak salah ini tak salah itu makinnya kadakawa kita maampihi taubat hari-hari itu. Jangan sampai kita beranggapan taubat itu segan orang itu yang bermaksud itu mau taubat aku santai aja luput. Taubat tuh fardu ain hukumnya. Setiap manusia yang berakal balik disuruh membawa taubat itu di dalam dirinya. Nah, imbah nih tuh pulang yang kedua nih keringkasan amal syariat nih lah mau dijabarakan luas pangbian. Pertama taubat dulu. Yang kedua takwa. Nah, takwa. Takwa ini ada suruh, ada larangan. Suruh itu 3 bagian, larangan 2. Apa suruh 3 bagian? Wajib, sunnah, mubah. Apa larangan 2 bagian? Makruh, haram. Nah, ini namanya suruh dan larangan. Suruh dan larangan kita laksanakan disebut takwa. Jadi taubat itu bebersih. Takwa ini pakaiannya takwa. Berpakaian terus dengan takwa, itulah yang disebut bagian ketiga dari amal syariat, istiqomah. Nah, istiqomah bagian ketiga. Jadi kita mun belum bujur istiqomah ndahanu bapakaian dahanu betilanjang. Belum bujur istiqomah tuh. Maka istiqomah inilah penilaian seorang guru terhadap murid, apakah murid ini pantas memasuki wilayah amal thariqat. Apabila belum istiqomah di takwa, belum bujur di taubat, maka si guru ini kada boleh. Bahkan bila melihat muridnya masuk ke wilayah thariqat, ditangati sidin. Karena sia-sia. Perkara yang sia-sia. Kada bisa orang itu bujur masuk dunia thariqat, melainkan sudah istiqomah di dalam syariat. Nah, apa yang diistiqomahi? 1, bebersih, taubat. Yang kedua, takwa tadi. Pakaian takwa. Muntakwa itu dijebarakan panjang kisahnya, cuma kita ambil keringkasannya aja. Ada suruh, ada larangan. Suruh ada 3, wajib, sunnah, mubah. Larangan ada 2, makruh, haram. Nah, itulah pakaian kita, dipakai terus kada berpaculan, istiqomah ngarannya. Nah, 3 macam itu ada di diri kita. Nah, bujur narannya sudah amal syariat. Amal narannya ini amal syariat narannya. Jadi ada kita ini meninggal dunia hanya ingat amal syariat. Ada juga ulama hanya paham ingat amal syariat, belum paham lagi thariqat apalagi hakikat. Ada kita pun ada hanya syariat juga meninggal dunia. Tapi ujar guru Bahari, baik itu amal syariat maupun amal thariqat maupun amal hakikat, ketiga-tiganya itu adalah asal kita berniat menuntut ilmu terus sampai ke mati dan berniat bagawi beramal, maka orang itu dalam syafaatnya Rasulullah. Kenapa? Karena yang diniatakannya itu adalah pekerjaan Rasulullah. Maka hakikatnya orang yang menggawi-gawian Rasulullah di dalam kandungan syafaat Rasulullah. Nah, kayak ulun misalnya nih, amal syariat aja masih memujurakan taubat dah nu kada bujur juga taubat. Memujurakan takwa dah nu talapas juga. Kada bujur istiqomah, tapi ulun pasang niat menuntut ilmu julun kada ampe. Imbah nintu pulang bagi mitan ulun beramal. Walaupun dah nu pangulir dan banyak guringnya. Nah, tapi ada niat dipasang dulu. Nah, niat dipasang. Nah, maka orang ini kena insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah. Karena amal syariat hakikatnya amalnya Rasulullah. Amal tariqat hakikatnya amalnya Rasulullah. Amal hakikat pun adalah amalnya Rasulullah. Satu, imbah itu pulang ada amal thariqat. Kalau amal syariat tadi yang dibahas urusan dari ujung rambut sampai ujung batis, kayak apa supaya bujur. Kalau amal thariqat ini
yang dibahas itu urusan hati. Nah, kita nih supaya tahu dulu nih bahwa gawian kita tuh banyak di dunia nih. Ada sampat mau urusi kesalahan orang lain. Tugas kita nih banyak. Kalaunya amal tariqat wilayah hati. Kayak apa supaya hati ini nih qalbun salim. Karena manusia kayaknya di akhirat celaka. Yang selamat illa man atallaha bi qalbin salim. Yang selamat itu hati yang kada berpenyakit. Maka hati supaya bersih ditarikati, diusahai ya, kita bahasa kitanya diusahai, ditarikati, bahasa Arabnya ditarikati itu diusahai. Panjang pembahasannya nih pian nih, makanya kita kada kewampi menuntut ilmu. Nah, cuma ada 3 tahapan penting dulu ciri bahwa sudah tuntung nih. Nah, pertama dulu sudah berisi di hatinya itu ikhlas. Sudah berisi di hatinya ikhlas. Satu tuh. Amun kita masih garunum bagawi, orang gak ada membalas garunum, nah belum ada ikhlas lagi. Apalagi belum bagawi sudah mengharap balas, ini nyata sudah ada ikhlas. Mengharap balas makhluk, kalau berharap balas kepada Allah masih kawa dipadahkan ikhlas, walaupun ikhlasnya isdi. Ini mengharap balas kepada makhluk belum bagawi. Nah, ikhlas sebuting. Ada pelajaran ikhlas ya kada? Mungkin kita kada belajar ikhlas kada bisa ya. Imbah nintu pulang di atas ikhlas nih. Nah, bila sempurna ikhlas timbul berpindah kepada siddiq narannya. Siddiq ini tinggi lagi pada ikhlas. Setiap orang yang sudah siddiq seperti Abu Bakar As-Siddiq, nah orang ini pasti sudah ikhlas. Kalau nya ikhlas belum tentu siddiq lagi. Siddiq itu apa yang di hatinya sesuai dengan apa yang dikerjakannya, sesuai dengan apa yang dilihatnya, itu yang di hatinya siddiq itu. Nah, hasil orang yang ikhlas ini dan orang yang siddiq hasilnya satu. Nah, ini penentuannya nih satu. Tatmainnul qulub, tumakninah hatinya. Nah, tuntung sudah topian. Kalau hatinya belum tumakninah, belum tuntung. Adakah ikhlasnya cedera? Siddiqnya kah belum lagi? Nah, ini wilayah tasawuf narannya. Pelajarannya kalau amal syariat wilayah fikih. Kalau amal tarikat wilayah hati ini tasawuf urusnya. Tumakninah, itma'anna yatma'innu, tatma'innul qulub. Hati yang tenang. Arti tenang ini inya itu berisi ketenangan dengan Allah Ta'ala. Kalau di hatinya ada lain dari Allah, gelisahnya. Nah, kaulah kita kayak gitu. Di hati ini ada lain dari Allah, gelisahnya. Ada kita kebalikannya pian. Misalnya lah, kadada lilihatan, duit kadada misalnya, baris kadada, gelisah gitu nih. Bini kadada, gelisah nih. Nah, ini belum lagi nih. Belum lagi. Belum tumakninah narannya. Nah, harusnya bila yang kadada baratan itu yang ada hanya Allah, hanya tenang. Nah, itu berarti bujur tuh ikhlas, bujur tuh siddiq. Nah, kawa kita menilai diri kita masing-masing nih. Oh, aku belum istiqomah nah. Oh, berarti syariatku belum bujur. Oh, hatiku belum tenang bersama Allah, maka hatiku belum bujur. Masih berpenyakit. Ada penyakit. Ada ikhlas kah? Belum siddiq kah? Nah, mengurus hati ini pelajarannya tasawuf. Mengurus jahir tadi pelajarannya fikih. 2 sudah. Ya kalau kita menilai diri kita, aku nih tenang kok dengan bila ada bini dihiga tenang, bila ada duit di tangan tenang, bila ada polisi dihiga tenang. Nah, berarti belum lagi hati kita bersih. Nah, disebutlah itu amal thariqat ngarannya. Yang terakhir, yang ketiga ini adalah supaya kita tahu tugas kita nih. Yang ketiga,
Yang ketiga ini adalah amal juga tapi hakikat digawian roh. Kayak apa caranya supaya roh ini baik, sehat? Nah, ini gawian amal hakikat naranya. Jadi yang mau urus dari ujung rambut sampai ujung betis fikih 3 macam tadi, cirinya 1 istiqomah. Yang ketiga, yang mau urus hati tasawuf 3 macam juga. Yang ketiga tuh cirinya hati sudah tenang bersama Allah, disebut tarikat naranya. Yang terakhir ilmu hakikat yang diurus nih roh. Kayak apa roh ini bagus. Nah, roh yang bagus sebutin aja yang mengenal Allah, itu roh yang bagus. Nah, maka disebutlah amal yang mau urus roh kita ini supaya bagus disebut amal hakikat. 3 juga pian, cirinya 1. Yang ketiga, karingkasan dari 3 itu 1 muraqabah, gawian roh tuh, lain gawian hati pang itu. Naik ke atas dari muraqabah musyahadah, di atas lagi yang disebut ma'rifat atau mukasyafah narnya. Nah, ini roh nih tugas kita nih 3: membujurakan awak batang tubuh amal syariat, membujurakan hati supaya bagus amal tarikat, membujurakan supaya roh ini berhadap kepada Allah ja, mencangangi Allah Ta'ala ja, amal hakikat namanya. Masing-masing ada ciri. Nah, seberataan 3 wilayah ini disebut amal. Apabila disebut amal ada maqam, ada hal. Nah, orang tuh begawi sampai di mana aja, sampai di sini memang ingat di situannya, maqam naranya di situ. Setiap maqam karena menimbulkan hal. Hal ini bisa menimbulkan maqal, bisa menimbulkan af'al. Nah, oh ini pangkatnya di sini kopral, maka menimbulkan keadaan. Keadaan ini bisa menimbulkan ucapan atau perbuatan. Nah, jar guru bahari likulli imri'in maqamun wa likulli maqamin halun wa likulli halin maqalun au af'alun. Nah, itu jar guru bahari. Nah, paham ini kita kawa memaklumi makhluk pian. Kadakawa kita langsung menyalahkan aja maklum, kita lawan makhluk, gawian makhluk, ucapan makhluk ini nah tergantung halnya tergantung makamnya tergantung perjalanannya. Jadi kada sama manusia ini, jatahnya kada sama. Ada yang berjalannya bibia ingat di syariat ya, tukin kada tuntung juga. Nah, mati apa umurnya sudah 95 tahun mati ya. Belajar waktu umur 90 tahun hanya. Dari umur 1 tahun sampai 90 tahun tuh umurnya mencari dunia ya. Nah, pas umur 95 mati. Hanya paham bodoh aja, pengalih orang tua dilajari ya kalau hanya paham bodoh. Selamatlah orang ini, selamat. Asal tadi 2 syaratnya juga harus kumpul. Jangan ampih berniat menuntut ilmu dan jangan ampih berniat beramal, itu 1. Yang kedua mencintai orang-orang soleh. Itu aja syaratnya. Modal kita di akhir zaman tuh itu mencintai orang soleh. Mahabbatus solihin min wajibatil qalbi. Nah, banyak kewajiban hati, diantaranya mencintai orang soleh. Kewajiban hati pian. Ciri orang yang Allah Ta'ala sudah murka lawan seseorang, ciri nah kalau kita memenuhi diri kita nih, Allah nih sudah sarik kalau aku sudah ditalak sidin kah aku nih, sudah dicerai sidin kah. 1, di hati kita sudah kadada lagi mencintai wali-wali Allah Ta'ala, mencintai ulama kadada lagi, mencintai orang soleh kadada lagi. Yang ada mencintai dirinya kayak pakun supaya sugih, supaya nyaman, itu aja kepentingan wah ini. Kada lagi urusan mencintai orang soleh, mencintai ulama, mencintai kada lagi. Jadinya wali kada lagi. Buktinya baru larang benar aja. Nah,
urusan dirinya aja pikirkannya anak bininya kayak apa supaya anak bininya nyaman, sugih, berkendaraan, berumah gana, berpakaian bagus, itu aja pikirkannya. Kadada diperiksa di hati mencintai guru anu, kadada mencintai orang saleh, kadada nanti Allah sudah menalak orang tuh. Karena mustahil orang itu mau hadir di majelis ilmu, kada mungkin, sudah ditalak Tuhan. Nah, jadi sabuting kita jaga, menjaga hati jangan sampai hilang mencintai orang-orang soleh. Imbah itu pulang berniat jangan ambil menuntut ilmu. Kadosah kita yang awam menernya kalau kayak lu nih 7 kali awam ke bawah, awamul. Ini para ulama aja pian bertingkat-tingkat jatah Allah memberi. Ada ulamanya syariat aja paham, ada ulama ini tarikatnya aja paham, hakikatnya belum. Ada ulama ini paham ketitiganya. Belain-lain kok. Kita ini kayak itu juga sama, ada pahamnya di sini, pahamnya di sini. Tergantung pembagian Allah Taala. Kalau kita memandang ke atas, tergantung pembagian Allah Taala. Tapi kalau kita memandang ke diri kita, tergantung kecangkalan kita. Allah kadang merubah suatu kaum kecuali nya becang-kecangkal. Itu loh kok. Nah, jadi pandangan itu dua. Jangan ke atas terus. Ada juga kita ke bawah. Jar Allah Ta'ala bila kamu memandang ke aku, tergantung pembagianku. Tapi pandang diri kamu juga, maka tergantung kecangkalan kita. Allah berbagi itu, nah tergantung kecangkalan kita. Maka timbullah kaidah dalam dunia ilmu agama Islam, al-imdad biqadril isti'dad. Allah membagi-bagi tergantung persiapan kita. Tergantung persiapan kita. Nah, jadi pasan Habib Usman Batawi ini sepian di sini nah bacaannya kada depang lah yang ulun pandira tadi pasan sidin ada depang bacaannya yang tersirat sidin memadahi kaum muslimin muslimat seluruhnya barataan seperti apa yang disampaikan guru sekumpul. Jangan ampih kita menuntut ilmu lawan siapakah asal ilmunya bujur, tauhid, fikih, tasawuf, dan berniat kita mengamalkan ilmu walaupun ilmu yang kita amal ini, amal yang kita gawin ini masih wilayah syariat, masih indahanu gawi indahanu kada, nah belum istiqamah lagi, belum lagi masuk dunia tarikat nih, hati pulang, belum lagi hakikat pulang. Nah, satu imbah itu pulang jasidin, jangan sampai hati kita hilang dari mencintai orang-orang soleh. Nah, itu aja. Orang salih ini dicintai, orang wali Allah Ta'ala itu dicintai pian, maka cinta kita itu sampai kepada Allah. Kada gampang-gampang. Kenapa cinta kita itu sampai kepada Allah dengan mencintai guru anu misalnya lah. Misalnya mencintai guru sekumpul. Sampai kita kepada Allah. Allah yang menyambut cinta kita itu bukan sidin bang. Kenapa sampai? Karena barang siapa mencintai guru sekumpul, misalnya kita sahabat ngarang orang aja sudah nah, mencintai guru sekumpul, hakikatnya mencintai Rasulullah. Barang siapa mencintai Rasulullah, hakikatnya sampailah cinta itu kepada Allah. Karena Rasulullah ini karyanya Allah. Nah, arti karya Allah itu nengkaina Allah Ta'ala kada pernah berpaling dari memandang akan kekasihnya Rasulullah. Kada pernah berpaling. Dalilnya bahwa mencintai ulama, mencintai guru sekumpul misalnya, hakikatnya mencintai Rasulullah, banyak dalilnya. Man jalasani adang halon apa nih? Man jalasal ulama faka'annama jalasani. Man jalasal solihin faka'annama jalasani. Jar Nabi, barang siapa sekedudukan dengan para ulama, maka seolah-olahnya sekedudukan dengan aku, jar Nabi. Nah, amaulah kita sekedudukan dengan orang kada ada cinta, ya kalau. Nah, hakikatnya tuh cinta di situ. Man ra'as solihin, ada lagi tuh hadisnya di riwayat lain, man ra'as solihin faqad ra'ani faka'annama ra'ani. Barang siapa melihat orang saleh, seolah-olah dia melihatku, jar Nabi. Ayo pian. Kada mungkin kita katuju melihat nggak ada cinta, ya ada. Nah, jadi andak japian gambar guru sekumpul itu di rumah.
andaknya ada apa-apa kita andak gambar guru sekumpul gambar orang-orang saleh bagus karena jar guru bahari memandang foto hakikatnya sama dengan memandang orang yang hidup kada berbeda sama aja daripada memandang orang salawar handap main bol ini ada pian nah apa aja menang ulama tuh jah kultus bid'ah syirik dilihati di kamarnya orang main bol salawar handap napa juga guna misi anunya salawar handap dilihatinya jihad lagi nih tuh bapak lebih baik kita mengidolakan orang-orang saleh hakikatnya mengidolakan Rasulullah dapat ridha Allah. Nah jadi pian kesimpulannya apalah pelajaran kita hari ini nah seapa kecangkalan itu yang kita dapatkan ya kalau seapa kecangkalan itu Allah memberi maka seapa Allah memberi itulah yang diguliming-guliming dengan dasar satu tetap berniat menuntut ilmu kada ampih dan tetap berniat beramal walaupun di makam kita di manakah kelas kita di manakah yang kedua tetap hati kita mencintai orang-orang soleh nah inilah ahlu sunnah wal jamaah nah itu ciri khasnya kada usah tak pengaruh ajaran-ajaran yang kada tentu bujur kada usah tak pengaruh kita ya, ajaran yang maulah bum jangan tak pengaruh kada usah juga kita umpat bapak pandir kisah-kisah yang membela-bela ini kada usah juga kita tugas kita banyak nah apa tugas kita Nabi sudah memadahi qu anfusakum wa ahlikum nara kita dulu yang dipelihara anak bini kita di rumah dulu kada usah mikirkan yang lain-lain ini pen seharian memandir masalah yang bom aja tahu tahulah aja yang membom itu pahlawan ya ada juga nang kayak itu pahlawan apa mati syahid tahulah aja mati sakit ini syahid bang itu kasihan aja hingga kalau pang di sini ada anggapan mati syahid empat mata kita berpandir hingga udah mati sakit nah empat mata kita berpandir nggih nah pedalil pian menang mati syahid itu wallahu a'lam.